Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata klaim dari Pak Marzuki Mustamar bahwasanya ajaran NU itu 100% sunnah rasul, ya. Ternyata bukan isapan jempol, kaum muslimin, ya. Bagi yang belum pernah mendengar statement dari Pak Marzuki Mustamar yang mengatakan bahwa ajaran NU itu 100% sunnah Rasul, coba kita simak lagi videonya, kaum muslimin. 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul. Nggak ada yang bid'ah. Perkara mereka bilang bid'ah, ada dua kemungkinan. Mungkin nggak tahu dalilnya, berarti goblok. Dan kalau goblok nggak boleh berfatwa seperti yang didawuhkan Kiai tadi. Kalau ngerti dalilnya lalu bilang nggak ada, berarti bohong. Nah, kaum muslimin, jadi yang dilakukan oleh NU itu, kaum muslimin, ya, apapun yang dilakukan, kalau kita melihat aneh, ya, kita nggak boleh menyebutkan bahwa itu nggak ada tuntunannya, kaum muslimin. Ya, karena sudah 100% yang mereka lakukan itu sunnah Rasul, kaum muslimin. Ya, termasuk sholat tarawih cepat, ya. Kemudian termasuk mendahulukan ibadah-ibadah yang sunnah daripada ibadah-ibadah yang wajib, ya. Ya, sebagai contoh sholat tarawih lah, kaum muslimin. Jadi sekarang ini terungkap, kaum muslimin, kenapa orang-orang aswaja itu kalau mereka sholat tarawih, sholatnya cepet, ya. Kenapa, kaum muslimin? Karena memang ajaran-ajaran dari para pembesarnya seperti itu, ya. Coba kita lihat video dari Pak Marzuki Mustamar ini, kaum muslimin. Wih, wong NU kok senengannya lek tarawih kuluhu. Main kuluhu terus. Alhaakumut takatsur kedua kuluhu. Wal asri kedua kuluhu. Alam taro kedua kuluhu. Li ila fi Quraisy kuluhu. Inna atoina wis pendek. Ngono sik mentolo digandeng kuluhu sampai makmu merah ranututi Fatihah. Kene opo? Siji, bedakan jamaah tarawih Mekah dan jamaah tarawih Tulungagung. Wong Mekah sing jamaah tarawih rata-rata jamaah umroh. Datang dari berbagai belahan dunia, pancen nawaitu ibadah. Ra nyambut gawe. Marine masjid balik teng hotel mangan turu. Mungkin wae salat tangi wudu budal ning masjid, mulih turu. Kuwi wong umroh. Ra percaya umroh engko lek ngono. Lah krana wong umroh niku katek turune berjam-jam. Bengi jak terawih sak rakaat sak juz. Total 4 jam ra masalah wong ra nyambut gawe ra kesel. Lah ngono mok tiru ning kene terus piye? Jamaah nek sing tukang becak gegeri arep pedhot barang. Gitu? Nek sing mari ndaut berjam-jam namping galengan, mopo, meluku, angkler, garu, beden. Lah ngono kok mentolo, tak pajakne Mekah. Terawih 3 jam, sesuk masjidmu ranyang. Terlalu cepat enggak tumak ninah, ojo. Terlalu panjang memberatkan jamaah, ojo. Jamaah kui gelem terawih wis. Gelem terawih wis. Piro-piro wong kesel nyambut gawe rada ngantuk gelem budal wis. Dan sapi-api wong tuh. Makanya ojo diladeni terlalu cepet boyoke pedot. Nah, kaum muslimin, ya, bagi kami Pak Marzuki Mustamar ini berusaha untuk mencari pembenaran tentang praktek sholat tarawih cepat, ya. Pokoknya dengan cara apapun tetap berusaha dibenarkan oleh Pak Marzuki Mustamar, karena pelakunya itu ya orang-orangnya Pak Marzuki Mustamar, orang-orang seormas, ya. Kalau orang-orang yang disebut Wahabi nggak ada kok yang seperti itu, kaum muslimin, ya. Insya Allah nggak ada. Ya, silakan cari, nggak akan ada, kaum muslimin, ya. Jadi Pak Marzuki Mustamar ini berusaha untuk melakukan pembenaran dengan dalih-dalih yang dia karang, yang dia buat, yang menurut dia itu ya masuk di logika. Tapi bagi orang yang cerdas, dia akan mikir, ya, perbandingan Pak Marzuki Mustamar ini nggak apple to apple, ya. Masa iya perbandingan orang yang tinggal di Tulungagung dengan yang beribadah di Masjidil Haram? Ya, kalau perbandingannya seperti itu ya jelas, ya, memang di Masjidil Haram yang datang itu orang yang niatnya murni ibadah. Dia sudah niat totalitas ibadah. Sementara yang di kampung-kampung ini, ya, orang beribadah di samping dia bekerja juga.
Nggak seperti orang di Masjidil Haram. Ya ibadah tidur gitu kan. Tapi harusnya kan Pak Marzuki Mustamar membandingkan dengan orang yang di lokasi yang sama. Di Tulung Agung contohnya, ya. Di Tulung Agung itu ada kok masjid-masjid Salafi, ya. Dan isinya mereka bukan orang pengangguran. Bukan orang pengangguran, isinya profesinya juga macem-macem. Ada yang kuli juga, ada yang dagang juga, ya. Ada yang petani juga. Macem-macem profesinya. Tapi mereka tetap bisa menjalankan sholat tarawih dengan baik. Ya kalau masalah bacaan sih sebenarnya nggak ada masalah. Mau setelah baca At-Takasur di rokaat pertama, rokaat kedua mau baca Kulhu, ya. Kemudian rokaat pertama sudah Al-Kausar, rokaat kedua Kulhu lagi, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi pada prakteknya sholatnya itu ya harus tartil bacaannya. Jangan sampai hanya demi mengejar cepat supaya cepat selesai karena badannya sudah capek kerja, kemudian bacanya seperti orang dikejar anjing. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan seperti itu, ya. Kan bisa tartil. Bisa tartil, ya. Dan orang-orang yang sholat dengan khusyuk, dengan pelan, dengan bacaan yang tartil, dengan tumakninah yang ada di Indonesia ini, ya di masjid-masjid yang manalah yang ada itu video-videonya, yang di Masjid Istiqlal, yang di Masjid Abu Darda, ya, yang di Masjid Bin Bas, yang di masjid-masjid Salafi yang lain. Mereka itu isinya bukan orang pengangguran loh Pak, ya. Tapi mereka niat bener-bener sholat. Apalagi itu namanya sholat sunnah. Dan namanya pun sholat tarawih. Sholat yang santai. Loh kenapa kok harus ngebut-ngebut? Kenapa harus cepet-cepet? Namanya saja sholat santai. Hah? Kalau nggak bisa berjamaah ya sholat di rumah. Loh kan bisa. Kalau nggak bisa sholat berjamaah, sholat di rumah. Ya, sholat berjamaahnya yang wajib saja. Karena itu yang perlu dimaksimalkan. Yang wajib itu perlu dimaksimalkan. Tapi kebanyakan ya memang seperti itu di masjid-masjid aswaja kaum muslimin. Kalau untuk sholat taraweh, dibela-belain. Ya, sampai anak-anak, perempuan, tua, muda, semuanya datang ke masjid demi sholat taraweh. Tapi untuk sholat wajib berjamaah, ya apalagi subuh, sepi. Hah? Coba, padahal kalau sholat taraweh, ramenya kaum muslimin. Padahal itu sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu kan prioritas kedua setelah sholat wajib. Kalau sholat wajib sudah maksimal, baru maksimalkan yang sunnah. Yang wajib dulu yang dimaksimalkan. Kalau bisa sholat wajib itu berjamaah ke masjid. Baru sholat sunnahnya dikejar di masjid. Ya. Dan sekali lagi, sholat tarawih itu sholat santai. Lah ngapain kok kemudian sholatnya ngebut demi ngejar 23 rakaat, bacanya setelah At-Takasur Kulhu, setelah Al-Kausar Kulhu, setelah An-Nas Kulhu, nanti setelah Kulhu lagi. Ya. Jadi ya kita beribadah itu ya harus tahu skala prioritas, ya. Jangan kita ngejar yang sunnah, memaksimalkan yang sunnah. Kalau bisa 23 rakaat, nggak pernah tertinggal setiap malam. Tapi yang wajib nggak dikejar untuk bisa berjamaah. Ya. Sementara yang sunnah rela dikejar-kejar berjamaah. Bahkan ya seolah-olah sudah melebihi sholat yang wajib. Ya. Padahal kenapa dulu Nabi Muhammad SAW tidak melaksanakan sholat taraweh setiap malam dan tidak mengajak para sahabat untuk sholat berjamaah. Ya. Karena beliau ini khawatir nanti sholat taraweh ini diwajibkan. Jadi beliau takut nanti sholat taraweh ini diwajibkan sehingga memberatkan umat. Jadi Nabi Muhammad SAW selesai sholat isya pulang, selesai sholat isya pulang. Jadi yang dimaksimalkan berjamaah oleh Nabi Muhammad SAW itu sholat yang wajib. Nabi Muhammad SAW setiap isya sholatnya berjamaah.
Setelah Isya, Nabi Muhammad SAW pulang. Para sahabat nunggu-nunggu. Kok Nabi Muhammad SAW nggak balik-balik lagi ke masjid sampai pagi? Ya. Dan besoknya Nabi Muhammad SAW, paginya waktu subuh, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat bahwa sebenarnya Nabi Muhammad SAW tahu para sahabat itu nunggu Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi sengaja nggak keluar. Dikhawatirkan kalau Nabi keluar, Nabi sholat taraweh terus, apalagi mengajak para sahabat berjamaah, ini nanti menjadi wajib sehingga memberatkan umat. Lah sekarang orang demi taraweh, dia rela sholatnya itu ya dipendek-pendekkan bacaannya, dicepet-cepetkan sholatnya, dikejar betul supaya bisa sholat berjamaah di masjid. Padahal sholat yang wajib nggak dikejar betul. Coba kalau yang wajib yang dikejar betul, ya kan itu lebih baik. Sholat wajib berjamaah. Kalau sholat taraweh sekali lagi, ya sholat taraweh itu sunnah. Mau sebulan full sholat taraweh berjamaah di masjid, nggak akan menyaingi pahala sholat berjamaah yang wajib. Ya. Karena yang namanya perkara yang wajib itu nggak akan tersaingi dengan perkara-perkara yang sunnah. Namanya sudah wajib. Tapi ya mungkin ajaran mereka ya seperti itu, 100% sunnah Rasul. Ya, jadi meskipun ngejar yang sunnah lebih dahulu daripada yang wajib, itu juga merupakan bagian sunnah Rasul menurut mereka. Ya. Dan nanti ya di video berikutnya ya kita akan bahas, ada video dari Pak Marzuki Mustamar yang lebih membagongkan lagi kaum muslimin ya. Lebih membagongkan daripada video yang satu ini kaum muslimin ya. Tunggu video berikutnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.